Halo guys, kembali lagi bersama gua Desa Putra di Anak Kosan Channel. Jadi dalam video gua kali ini kita tidak membacain cerita story horor, melainkan kita membacain cerita horor. Yaitu salah satu cerita yang diambil dari seorang pendaki yang diceritakannya, dan saya menemukan cerita ini dan saya akan bacakan kepada teman-teman semuanya. Dan selamat menyaksikan. Oke, cerita ini yang berjudul Misteri Pendakian Gunung Lawu pada Malam Satu Suro. Saya mulai ya. Beberapa tahun yang lalu, saat masih banyak waktu yang bisa diluangkan, dipastikan saat menjelang Satu Suro, saya selalu menghabiskan malam di puncak Lawu. Jikapun boleh berbangga diri, saya sudah menjajaki lebih dari 8 kali. Pertimbangannya, selain karena hal yang sifatnya pribadi, tentu saja dalam malam Satu Suro bisa dipastikan puncak Lawu sangat ramai. Tentu saja tanpa mengesampingkan ramainya pendakian saat pergantian malam tahun baru atau malam menjelang perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Seperti biasa, menjelang pergantian tahun baru, kami berencana untuk menghabiskan malam di puncak Lawu bersama dengan beberapa rekan yang memiliki hobi yang sama. Karena domisili kami berbeda kota, jauh dari hari sebelumnya kami sudah janjian untuk ketemu di Kemoro Sewu. Singkat cerita, setelah semua sudah datang, kalau tidak salah waktu itu ada sekitar 5 orang, termasuk saya, karena satu teman lainnya berhalangan datang. Oke, di sini sudah diceritakan bahwasanya ada 5 orang yang akan mendaki, sebenarnya akan ada 6, tapi satunya lagi berhalangan datang, jadi mereka hanya berlima. Meski ganjil, kami tetap memutuskan naik. Meski misalnya jika ganjil akan banyak hal-hal dalam pendakian. Kita senantiasa bismillah dan maksud baik tidak akan menjadi hal-hal yang tidak akan kita inginkan. Jam menunjukkan pukul 15.30. Kami berlima memutuskan naik dan pertimbangan sebelum tengah malam sudah sampai di puncak. Paling tidak selambat-lambatnya pukul 23 malam sudah sampai puncak. Seperti halnya gunung-gunung yang lain, Gunung Lawu juga punya sebrek pantangan-pantangan yang harus kita patuhi. Saking sebriknya hingga banyak pendaki pemula yang urung naik. Karena grogi akan mitos yang ada di Gunung Lawu yang ketinggiannya 3.260 mdpl. Meski demikian, banyak pendaki yang berpendapat jika Gunung Lawu salah satu yang paling indah meski terbaut oleh kemistisannya. Hal ini sudah nampak pada pos 5 yang selalu ada sesajinya. Oke guys, bisa kita ambil dari cerita yang singkat ini bahwasanya Gunung Lawu ini memang gunung yang terkenal mistis ya. Lihat saja sudah ada sesajiannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sebelum saya lanjutkan cerita ini lebih jauh, mari kita kenali Gunung Lawu. Siapa tahu di antara kerabat belum mengenal lebih dekat. Gunung Lawu seperti sudah saya ceritakan di atas, ketinggian 3.200 mdpl. Ini sudah cukup membuat kita menggigil, terlebih pada musim kemarau. Tentang letaknya, Gunung Lawu berada di Kabupaten Magetan dan juga Kabupaten Karanganyar, yaitu Jawa Tengah. Artinya Gunung Lawu ini keberadaannya seakan sebagai pembatas 2 provinsi. Berbeda dengan Gunung Merapi yang kesohor itu, yang termasuk gunung yang aktif dan seringkali bergejolak. Gunung Lawu termasuk gunung yang ngaso atau istirahat. Artinya, Gunung Lawu sebenarnya gunung dalam kategori berapi karena dalam catatan sejarah diperkirakan pernah meletus terakhir kalinya pada 28 November 1985 yang kemudian belum aktif hingga kini. Oke. Gunung Lawu memiliki 3 puncak. Puncak Hargo Dalem, Puncak Hargo Dimiling, dan Puncak Hargo Dumilah. Yang terakhir ini adalah puncak tertinggi. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utama dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Wow, tempat sakral guys. Harga Dalem diyakini sebagai tempat pamungkas Prabu Brawijaya Pamungkas. Harga Dumiling diyakini sebagai tempat pamoksan
Kisat dan Harga Dumilah merupakan tempat penuh misteri yang seringkali dipergunakan sebagai ajang menjadi kemampuan olah batin dan meditasi. Baik, demikian sekilas tentang Gunung Lawu. Sekarang kita kembali pada cerita mistis seperti maksud dari tulisan ini. Kita baru masuk ke cerita mistisnya. Seperti juga sudah saya narasikan di atas, hampir setiap gunung mempunyai pantangan-pantangan sendiri. Percaya tidak percaya, atau tidak ada larangan kalau kita melanggarnya. Namun demikian, sebagai seorang pendaki atau penjelajah yang baik, tentunya akan menghormati itu semua. Apapun pemikirannya, alam dengan segala keindahan dan kemisteriusannya, dan hal ini juga berlaku pada Gunung Lawu. Seperti misalnya saat mendaki Gunung Lawu, ada pantangan yang tidak tertulis untuk tidak mengeluh, apalagi mengeluarkan ucapan-ucapan bernada kotor. Sejauh pengalaman dan perasaan ini timbul di tengah perjalanan, bisa jadi karena efek kelelahan dan keinginan untuk lekas sampai puncak. Dan satu hal lagi yang tak kalah penting, saat mendaki Gunung Lawu, jangan sesekali mengganggu burung jalak gading yang memang sering mengikuti para pendaki. Wow. Dalam cerita tutur, jalak gading ini adalah jelmaan salah satu penguasa Gunung Lawu. Dan hal ini juga dialami salah satu teman saya saat di pintu masuk saat akan memulai pendakian. Oke, kayaknya sudah mulai ya guys. Meski dengan nada bercanda, ia menyuruh kami jalan duluan dan dengan entengnya mengatakan Lawu itu seperti rumah baginya. Hal ini sangat dimaklumi karena di antara kami, dia memang lebih sering naik Lawu dibandingkan kami. Begitu sampai pos 1, kami berlima beristirahat. Waktu sudah menjelang maghrib, kami disambut oleh gagak gading yang bertengger di ranting semak tak jauh dari pos 1 kami istirahat. Melihat ada jalak gading, saya menyapanya dan memang begitulah adabnya saat bertemu burung tersebut. Ada sedikit keanehan di sini. Biasanya dengan saya pancing dengan makanan, jalak gading itu mau memakannya, tapi kali ini tidak. Malah cuma melihat saja dan sorot matanya tajam dan tak lama kemudian terbang. Wow. Setelah sebagian dari kami sholat maghrib, kami meneruskan jalan. Keanehan-keanehan mulai lainnya menyertai perjalanan kami. Belumlah sampai pada pos 2, kami mendengar auman harimau. Dan ini sudah tidak masuk akal. Bukankah harimau Jawa telah lama punah? Kami hanya saling pandang dan mengucapkan salam atas kehadiran yang tak lazim itu. Wow, guys. Maksud uluk salam yang salam maksud di sini adalah salah satu kebiasaan yang dituturkan orang tua terhadap jika mendapati suatu yang di luar kelaziman, sebagai bentuk permisi numpang lewat dan maksud baik dalam tujuan pendakian ini. Seperti ditumpahkan, tak beberapa lama setelah kami mendengar harimau tersebut tiba-tiba datang dengan lebatnya. Untungnya kami sudah siap mantel plastik dan sempat kami beli di salah satu toko souvenir peralatan parkir Cemoro Sewu. Dengan sedikit tertatih karena licin dan tak lama, kami sampai di pos 2. Istirahat lagi karena sepertinya hujan tidak kunjung reda. Ada satu hal yang menarik di pos 2. Menarik yang saya maksud di sini tentunya hal yang berbau mistis. Wow. Di pos 2 pernah ada suatu kejadian pendaki cewek yang meninggal saat bermalam di sini. Disinyalir cewek ini meninggal karena menghirup belerang. Setelah kami berembuk, akhirnya kami putuskan untuk meneruskan jalan tanpa menunggu hujan reda. Dari pos 2 menuju ke pos 3 tidak terjadi hal-hal di luar nalar. Adanya kami kecapean karena trek pendakian mulai curam dan adanya kami sesekali mendulem meski dalam tahap kewajaran. Oke.
Tanpa singgah di pos 3, kami lanjut menuju pos 4. Dan inilah trek yang paling menguras tenaga. Ada beberapa trek yang kemiringannya hampir 60 derajat menurut saya. Harus merintik trek bebatuan curam, sehingga satu teman kami berkata, "Asem, aduh tenan, awak pegal kabeh, cuk. Teman saya Ismail ini memang logat Surabaya yang kental. Maklum dia berasal dari Mojokerto yang memang dialeknya tidak jauh beda dengan Surabaya." Oke. Salah satu dari kami memperingatkan ucapan Ismail, meskipun toh itu hanya candaan atau umpatan diri sendiri. Sejalan dengan itu, kami hanya menampakkan tebing yang terjal. Karena konsentrasi sedikit saja fatal, akibatnya pada trek pos ketiga ke pos keempat ini alamat tergelincir ke lembah yang curam. Konsekuensinya terlihat sekilas rekan Ismail ini kelelahan. Kebetulan dia ada di depan saya, sedangkan saya sendiri berada di paling belakang, atau sering diistilahkan sebagai swiper. Saya menyadari keadaan yang dialami Ismail, makanya tanpa dia minta saya menaruhkan untuk istirahat sejenak. Sementara 3 teman lainnya sudah ada di depan terlebih dahulu. Tak lebih dari 10 menit kami istirahat sambil mengatur napas yang sempat tersengal-sengal karena kelelahan. Akhirnya kami memutuskan untuk lanjut jalan lagi. Nah, karena bawaan Ismail orangnya yang latah, barulah beranjak dia sudah berteriak, "Woi!" Maksudnya memberi kode 3 teman kami di atas. Beberapa kali teriakan masih saja belum ada jawaban, dan sambil terlatih meniti tebing yang serupa tangga dari batu ini saking tegaknya. Oke guys, belumlah 10 meter kami berjalan dari teriakan Ismail terakhir. Bukannya sahutan balasan dari ketiga rekan kami, melainkan balasan dari cekikan suara 2 orang perempuan. Tampak di komando, kami langsung berhenti dan saling pandang, seakan sama-sama meyakinkan apakah kami berdua mendengar hal yang sama. Suara di atas kami itu kembali berulang, yang sepertinya seorang gadis dan seorang lagi gadis masih kecil. Oke guys, hal-hal mistis sudah mulai terjadi. "Kang, krungu suara wedok rak," kata Ismail, memastikan sambil menatap saya. Saya jawab hanya mengangguk sambil memberikan kode jari yang menunjuk maksud 2 orang. Bisa jadi itu berupa kuntilanak atau sejenisnya, guram saya dalam hati. Sambil meneruskan pendakian kami, sampailah kami pada daratan yang agak landai penuh ilalang. Sedikit lega karena tanjakan yang menunjak tenaga ini telah terlampaui. Saya nggak kebetulan memegang senter, memastikan keberadaan suara perempuan yang sempat kami dengar di bawah barusan. Kami yakin mendengar suaranya. Dari tempat inilah kemungkinan sumbernya. Nihil tidak saya dapati selain jurang di sisi kanan dan kiri, ilalang yang basah, dan hujan yang masih menyisakan rinai lembutnya. Wow guys, tidak ada orang guys. Setelah memastikan tidak ada siapa-siapa selain kami berdua, dan rupa-rupanya rasa jengkel Ismail pun menular ke saya. Saya pun bergumam. Saya juga mengedumel atas kejadian tersebut. Belumlah ngedumel itu sampai pada ujungnya, lagi-lagi kami terkejut oleh suara cekikan persis seperti yang pertama. Namun kali ini sumber suara pada jurang di sisi kiri kami. Sambil berjalan, saya hanya menimpali suara tersebut. Ketawalah sampai puas. Maaf, kami ini sibuk karena cari teman ketawa sama yang lain saja. Oh, maksudnya mereka sibuk cari teman ketawa sama yang lain saja. Siapa tahu ada ya, meskipun ini ngedumel dan bisa jadi mereka tidak mendengar, tapi setidaknya cukup memuaskan saya atas gangguan mereka. Oke guys, di sini mereka sudah mulai terganggu ya. Sambil terus berjalan menuju pos keempat yang memungkinkan kira-kira 40 menitan dari tempat kami beristirahat, lantas mendengar suara cekikan sampai di pos keempat. Wow. Terlihat banyak orang dan tenda-tenda dari pendakian lain. Kami belum mendapati 3 rekan kami yang lain.
Anggapan kami waktu itu kemungkinan mereka langsung menuju ke pos 5. Kami beristirahat sejenak sambil mengisap rokok untuk mengusir gigil malam dan semakin menua. Karena sedikit landai dan hujan pun sudah reda, perjalanan ke pos 5 ini relatif tidak menguras tenaga. Hanya saya merasa saja ada yang mengikuti perjalanan kami ke pos 5 tersebut. Oh guys. Namun sejauh ini hingga ke pos 5 tidak terjadi hal-hal yang ganjil, selain hanya beberapa batu di perpanjangan jalan yang banyak sesajinya. Sama seperti pos 4, kami tidak mendapati ketiga rekan kami di pos 5. Menghubungi mereka via HP jelas tidak mungkin, karena di atas ketinggian tidak ada sinyal. Jangankan tanya pakai HT, kami tidak membawa itu semua. Itulah kekurangan kami hingga kemudian hari menjadi pengalaman selanjutnya. Saat mendaki, kami selalu mempersiapkan sebagai bekal yang penting. Karena kami tidak mendapati mereka yang sudah mencarinya di sekitaran tempat tersebut, tidak ada keberadaan mereka, maka kami memutuskan mendirikan tenda tak jauh dari tenda-tenda pendakian yang ada di pos 5 ini. Sambil berharap cemas memikirkan tiga rekan kami yang belum mengetahui kami keberadaannya. Tidak banyak yang bisa kami lakukan malam itu selain pasrah, dan tentu saja tak lepas doa mereka tidak terjadi hal-hal yang buruk menimpa mereka. Tak terasa waktu terus berjalan dan mungkin mereka saking capeknya hingga saat kami saling saya dapati malah Ismail sudah tertidur. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya. Karena tidak ada teman untuk berbicara, saya juga ikut rebahan. Belumlah saya terlelap, saya dikejutkan oleh suara perempuan seperti berbincang. Oh guys. Ketika saya intip, tak jauh dari tenda, ada dua orang gadis sedang duduk-duduk. Mungkin satu tak lebih dari 15 tahun dan sedangkan satu laginya mungkin seumuran anak TK. Oh, masih kecil ya guys. Mendapati hal yang sedemikian, saya bangunkan Ismail sambil mencari senter. Saking kagetnya, barangkali saat saya bangun, Ismail malah mengacau tak tertentu arah. Nyawanya belum genep, orang Jawa bilang. Setelah sadar sepenuhnya, kami kasih tahu tentang keberadaan dua gadis yang duduk tak jauh dari tenda. Sayangnya saat kami cari keberadaan dua gadis tersebut, sudah tidak di tempatnya lagi. Wow, menghilang guys. Kami pastikan bahwasanya kedua gadis tersebut adalah makhluk tak kasat mata alias bangsa lelembut. Wow. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 1, sudah tengah malam ya guys. Keberadaan tiga rekan kami hingga detik ini masih belum kejelasannya. Sedikit berasumsi hal-hal buruk menimpa mereka. Rencana-rencana esok hari yang harus kami lakukan jika hal buruk terjadi. Bersamaan dengan itu, syukur alhamdulillah ketiga rekan kami sampai di pos 5. Terlihat wajah kelelahan mereka, sedikit saling menyalahkan di antara kami. Seperti halnya kami, mereka mengalami kejadian aneh yang biasa dikatakan bersamaan dengan kami. Wow guys. Singkat cerita, kami langsung mendirikan tenda tambahan dan sepakat untuk saling menceritakan keesokan harinya. Malam yang penuh kejanggalan dan sangat melelahkan itu, kami tidur dan tampak melihat sunrise pada pagi harinya. Pagi sambil menikmati sarapan mie rebus dan segelas kopi di warung pos 5, kami saling bercerita tentang malam itu. Rupa-rupanya ketiga rekan kami hampir kesesat oleh arahan orang tua yang duduk-duduk tak jauh pos 4 ketika kami menuju ke pos 5. Mereka disesatkan hampir sampai gua Bukit Lau yang dekat sabana itu. Seperti yang kita ketahui, tempat tersebut adalah pasar setan yang Gunung Lau. Tragisnya, senter yang mereka bawa itu tidak menyala. Mungkin konslet karena basah oleh hujan. Untungnya masih ada senter HP yang membantu penerangan jalan mereka. Wow. Hampir. Bentuk bapak-bapak pada seorang penjual warung di pos 5 ini
yang malam itu hendak turun. Mungkin bapak-bapak tadi melihat jalan yang mereka lalui. Oh, maksudnya ini untuk ada bapak-bapak ya guys. Syukur 3 rekan saya tadi langsung merespon teriakan bapak itu. Setelah putar balik dan temukan bapak-bapak yang meneriaki, mereka diberitahu kalau rute mereka salah, dan mereka berbicara seperti yang saya tuliskan di atas. Barulah mereka sadar, padahal di antara mereka bukan sekali 2 kali mendaki Lau. Oke guys, itu cerita pada konten gua kali ini. Bisa kita ambil dari cerita ini adalah, walaupun kita tidak percaya dengan hal demikian, akan tetapi mungkin pada saat itu, saat kita mendaki gunung, pikiran kita dan tenaga kita terkuras, kelelahan kita mulai merasuki alam bawah sadar kita dan mengakibatkan hal-hal yang memang pada saat itu membuat ilusi-ilusi sehingga kita mengalami hal-hal aneh. Terlepas daripada itu, bagi kalian yang mendaki gunung, ambil pelajaran dari cerita ini, jangan sampai melakukan hal-hal aneh ketika mendaki gunung. Dan cerita mistis ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Oke guys, jika kalian suka dengan konten cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah dan kritik serta saran. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini, sebar juga konten ini ke banyak tempat dan sebanyak-banyaknya. Dan saya akhiri, salam.